Salam, Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 6 April 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama kepala pasukan di seputar salib, hari yang keempat, dengan judul renungan Transformasi dan Pengakuan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-54 dan Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Sulit dibayangkan orang yang berjiwa keras mengalami transformasi di dalam dirinya, bahkan memberikan pengakuan yang bertolak belakang dengan keyakinan dan jalan hidupnya. Itulah yang terjadi kepada kepala pasukan. Transformasi. Transformasi yang dimaksud di sini adalah perubahan sifat dan rohani dari kepala pasukan. Selama dan setelah kematian Yesus, kepala pasukan tersebut menyaksikan beberapa peristiwa luar biasa dan supranatural yang mengubah sudut pandangnya. Yang pertama yaitu sikap Yesus. Tidak seperti penjahat lain yang mengumpat dan berteriak, Yesus menunjukkan martabat, ketenangan, dan bahkan menyatakan pengampunan terhadap para algojo yang tega membawanya ke ujung kematian. Yang kedua, peristiwa supranatural. Kepala pasukan tersebut menyaksikan kegelapan pekat yang menyelimuti daratan dan gempa bumi besar yang membelah bebatuan, yang menyebabkan dia dan anak buahnya takut. Menjadi berkesan karena peristiwa-peristiwa tersebut terjadi saat penyaliban dan kematian Yesus. Yang ketiga, seruan Yesus. Seruan nyaring terakhir Yesus dan sikap sengaja di mana ia menyerahkan rohnya daripada mati secara perlahan karena sesak nafas seperti biasanya adalah hal yang tidak biasa dan berpengaruh sangat kuat atas diri kepala pasukan. Hal-hal tersebut menyentuh hatinya yang akhirnya mengubah pandangannya yang salah mengenai Yesus. Pengakuan. Perubahan yang terjadi di dalam diri kepala pasukan tidak bisa disembunyikan dan akhirnya muncul dalam sebuah pengakuan. Markus 15 ayat yang ke-39 berkata, "Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, 'Sungguh, orang ini adalah Anak Allah.'" Pengakuan ini sangat penting karena merupakan pengakuan keilahian Yesus oleh seorang non-Yahudi dan perwakilan otoritas Romawi. Tapi hal ini bertentangan dengan kutukan para pemimpin Yahudi dan posisi resmi kekaisaran Romawi. Perhatikan perkataan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi di dalam Matius 27 ayat yang ke-43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah Anak Allah." Di sisi lain, pengakuan bahwa Yesus adalah Anak Allah seperti menantang keyakinan orang Romawi bahwa yang layak mendapat posisi setinggi itu hanyalah kaisar. Namun kepala pasukan dengan tegas berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah."
Alkitab tidak mencatat tentang risiko yang dipikirkan oleh kepala pasukan. Tidak juga dicatat tentang ketakutan dan kekhawatiran kepala pasukan mengenai masa depannya. Yang dicatat adalah pengakuan kepala pasukan mengenai pribadi Yesus yang adalah Anak Allah. Kalau kepala pasukan saja bisa, kita pasti juga bisa mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah? Mari kita wujudkan pengakuan itu dalam kehidupan yang memuliakan Dia. Kata-kata bijak. Orang yang mengaku Yesus adalah Anak Allah harus membuktikan pengakuan itu dalam kehidupan yang semakin baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin berubah menjadi semakin lebih baik di dalam kehidupan kerohanianku, sehingga pengakuanku akan keilahianmu tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.